SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contoh ini ya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Wah ini sih parah banget sih. Ini Karen sih kesel banget sih sama Pak Bahlil, menteri tercinta kita. Ya memang Karen tahu ya bahwa menurut peraturan bahwa kuota untuk BBM impor itu udah dibatesin. Nggak boleh lebih dari 110% dari penjualan di tahun lalu. Dan akibatnya saat ini SPBU swasta mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM. Tapi kan sebenarnya kalau dipikirin ya, Pertamina itu kan tanda kutip udah sedikit kehilangan kepercayaan keras daripada masyarakat. Ya banyak kasus lah di lapangan lah udah jadi rahasia umum ya. Bahwa waktu itu Pertamina tahu ngoplos Pertalite. Dan ya kalau kita misalnya pergi ke Pertamina, walaupun sebagian besar udah direformasi, tapi masih banyak kan kadang-kadang bahwa dia tuh ya bayarnya berapa, dapat aslinya berapa gitu. Bang, bahas korupsi Pertamina. Selama ini beli Pertamax dapatnya Pertalite. Menarik nih, kita baca beritanya. Pertalite dia oplos jadi Pertamax. PT Patraniaga bikin negara rugi 193,7 triliun. Orang beli bensin yang lebih mahal biar kualitasnya lebih bagus, biar mesin lebih awet. Ternyata malah dibohongin. Satu negara nih yang kena. Udah gitu bikin negara rugi 193 triliun. Netizen komen, kirain beli Pertamax, ternyata beli Pertalite cuma nggak ngantri aja. Motor, sebenarnya gue mau bilang, cuma gue nggak bisa ngomong, jir. Disuruh mencintai produk lokal. Begini nih produk lokal. Tapi gimana sih ceritanya? Saya mau cek Republika dan Kompas. Intinya, ada penjahat beli bensin RON 90, tapi lapornya 92. Jadi, negara taunya itu bensin 92. Catatan keuangannya juga 92. Padahal ini RON 90. Nah, bensin RON 90 ini dioplos, terus dijual sebagai RON 92 ke seluruh Indonesia. Padahal beda harga, beda kualitas juga. Yang rugi siapa? Kita yang beli. Secara teknis kita ditipu. Netizen komen, ini Pertamina bisa kita tuntut nggak sih sebagai konsumen? Beli Pertamax dapatnya kualitas Pertalite. Ini bukan hanya kerugian negara, kerugian konsumen juga. Pantes mobil banyak kotoran. Nggak berhenti di situ. Ada berita ini nih. Jagung bilang 193 triliun itu kerugian 1 tahun. Korupsi di Pertamina sudah jalan 5 tahun. Kamu mau lihat pelakunya? Nih orang-orangnya. Kamu perhatiin muka mereka. Lihat persamaannya apa? Hampir semuanya pakai masker. Ko Ernest bilang stop menutupi muka bandit dengan masker. Makanya kalau kita lihat saat ini SPBU swasta tuh udah mulai rame di mana-mana. Walaupun secara market share 85% masih dikuasai Pertamina dan 15% dikuasai oleh SPBU swasta. Tapi kalau kita perhatiin dulu pas pasokan SPBU swasta itu lancar BBM-nya, di mana-mana SPBU swasta itu pasti rame banget. Tapi ketika penjualan bensin di SPBU swasta naik drastis, mereka malah kesusahan untuk dapat BBM-nya. Dan saat ini kalau kita lihat banyak SPBU swasta mulai dari Shell, BP yang kerja sama AKR ya, dan juga Vivo itu lagi susah banget. Dan pemerintah saat ini katanya mau nambah kuota impor sampai 10%. Tapi menurut Karen itu juga nggak cukup, dan gangguan ini bikin dulunya banyak antrean panjang dan masyarakat tuh takut BBM langka, dan akhirnya ini efeknya bisa merembet ke usaha lain kayak transportasi dan pariwisata. Dan juga kalau kita lihat saat ini ada kebijakan ini, itu SPBU swasta tuh kayak buka tutup gitu loh, dan akibatnya ya bisa jadi kena PHK nanti para karyawan-karyawan dari SPBU swasta ini. Pak Bahlil sendiri kan juga minta agar BBM dicampur etanol 10%, yang katanya kebijakan ini udah diterapin mungkin di Brazil ya, buat transisi ke energi hijau dan mengurangi ketergantungan impor. Yang kedua adalah bensin. Kalau bensin ini 60% konsumsi bensin kita itu masih impor, Bang Vito. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan. Nah ini untuk anak-anak generasi Gen Z ini kan mau yang bersih-bersih. Jadi kita kasih untuk yang bersih.
Tapi kritikan juga muncul karena katanya bahan bakunya itu membuat kerusakan hutan. Nah, ada lagi statement yang kontroversial. Katanya penerima subsidi ini mau dibatasin dari ojol karena mungkin juga ada orang yang oknum-oknum ya yang pakai kartu ojol tapi sebenarnya mereka bukan dari ojol ini. Ya kita juga masih pertimbangin masalah ini. Dan yang jadi masalahnya juga Pak Bahlil yang terhormat adalah mungkin Anda harus mengembalikan trust masyarakat dulu ke Pertamina dan Anda juga perlu sosialisasi ya mengenai penggunaan BBM yang udah dicampur etanol ini. Dan kenapa SPBU seperti Shell dan BP menolak untuk memakai etanol ini? Apakah memang ada analisa di lapangannya bahwa memang ini merusak mesin mobil? Dan kalau enggak, terbitin dong mungkin hasil risetnya gitu ya biar masyarakat bisa lebih menerima. Dua SPBU swasta, Viko dan PP, mundur untuk beli bahan bakar dari Pertamina. Ini juga dikonfirmasi oleh Ahmad Multasyar, wakil dirut Pertamina Patraniaga yang bilang kalau Viko resmi membatalkan pesanan besar yang nilainya mencapai 40.000 barel. Akar dari mundurnya 2 SPBU swasta tersebut adalah karena adanya kandungan etanol yang dicampur ke dalam bensin dasar punya Pertamina users. Keputusan ini bikin seluruh negosiasi bisnis antar Pertamina dan 2 SPBU swasta ini kembali ke nol. Tapi anehnya, di tengah drama ini, ada satu operator yaitu Shell yang langsung menolak. Mereka masih melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM. Terus, kenapa sih etanol ini dianggap troublemaker sampai SPBU asing obah mendekat? Ternyata etanol ini punya reputasi buruk saat dicampur ke bensin. Etanol itu ibarat magnet buat air. Pas dicampur, zat ini bakal gampang banget menyerap kelembapan dari udara dan air. Dan inilah yang jadi masalah. Kalau air menumpuk di tangki bensin mobil kalian, ini bisa aja picu karena di tangki, sumbat filter bensin, dan buat kualitas bahan bakar jadi jelek saat masuk ke mesin. Belum lagi, bensin yang mengandung zat etanol kadang buat mobil terasa lebih boros atau mengurangi jarak tempuh. Makanya, BP dan Vivo pilih mundur di zona. Mereka nggak mau ambil resiko jual bahan bakar yang berpotensi merusak mesin kendaraan pelanggan atau seenggaknya buat konsumen mengeluh soal boros dan karatan. Secara analisa bisnis dan ekonomi, menurut Karwin nih monopoli Pertamina ini bikin swasta nih nggak bisa masuk ke dalam market. Nah mungkin Pak Bahlil mengira bahwa ketika ini dimonopoli ini akan bagus untuk market. Tapi sebenarnya apakah Pertamina itu udah efisien? Apakah Pertamina bisa menyediakan pom bensin yang baik seperti yang dilakukan oleh SPBU swasta? Nah menurut Ko Erwin persaingannya itu oke, asalkan dikasih level playing field. Dan ini juga menjadi salah satu medan di mana Pertamina bisa improve dirinya sendiri ya. Dan juga ini nanti kan akan ngaruhikin investasi. Investor-investor asing bakal takut dong Pak Bahlil. Bener nggak? Ya ketika nanti gue masuk terus gue dikerjain pemerintah. Udah investasi mungkin bukannya kayak kita investasi ratusan juta Pak Bahlil, ini mungkin udah ratusan miliar, mungkin triliunan mungkin yang udah diinvestasikan oleh SPBU swasta ini. Dan juga ketika nanti ada biaya operasional naik, inflasi berjalan, ini lama-lama nih bisa mengakibatkan nih biaya-biaya nggak perlu semakin tinggi. Dan maksud baik mungkin ya, maksud baik dari Pak Bahlil untuk transisi ke energi hijau ini bisa jadi nggak smooth. Mungkin ada beberapa solusi dari Clarin yang bisa dilakukan. Mungkin harus buka ruang juga untuk swasta biar mereka juga bisa ikut impor dan distribusi BBM. Asalkan dengan rule dan regulation tuh yang udah real gitu, yang udah pasti gitu. Yang berikutnya tadi Karen ngomong ya, bahwa harus dorong perkembangan biofuel juga di dalam masyarakat dan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan inklusif. Tapi sebelum itu mungkin harus di marketing dulu Pak Bahlil. Anda kan orang pinter ya, udah dapat S3 juga ya kan, dan juga di kementerian Anda banyak orang-orang pinter saya yakin. Nah bisa lah marketing, ada budget lah pemerintah lah untuk biofuel. Saya kemarin juga mendukung kok kalau misalnya Indonesia bisa mandiri dari segi energi. Dan juga mungkin ya boleh juga bangun kilang minyak yang kayak di Balikpapan ya, untuk supaya nanti ke depannya kita nggak usah impor lagi. Ya malu juga sih ya kita sebagai negara penghasil minyak, tapi kalau mau bikin minyak kita di sulingnya untuk bisa jadi dipakai di SPBU harus diekspor dulu ke negara yang notabene bukan penghasil minyak ya. Dan juga mungkin untuk mengurangi gejolak ini ya bisa subsidi juga ke industri-industri UMKM dan mikro. Dan yang paling penting Pak Bahlil, jaga kondusivitas market di Indonesia. Jadi jangan tiba-tiba bikin aturan yang berubah drastis gitu loh. Ya SPBU jadi bingung, masyarakat jadi bingung. Karena kan kalau kita pengen Indonesia maju, saat ini kita masih perlu foreign investment.
kita masih perlu dibuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Bagaimana orang berani invest di Indonesia kalau mereka lagi asik-asiknya growth bisnisnya, kalau mereka lagi asik-asiknya cuan, tiba-tiba supply-nya diputus gitu aja. Menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak sama kebijakan Pak Bahlil ini untuk mengurangi impor BBM ke SPBU swasta yang malah dimonopoli oleh Pertamina? Kalian setuju juga nggak bahwa BBM yang bercampur biofuel ini sebenarnya bagus? Pilih kolom komen. Salam Goem.